Kalau dilihat dari tenaganya, harusnya mumpuni banget nih. Dan merupakan mobil pertama yang memiliki ProPilot Assist di Asia Tenggara. Nah, di pintu row keduanya dia menggunakan power sliding door yang bisa membuka dan menutup secara otomatis nih sobat setir. Tuh, tinggal dipencet aja, maka dia akan menutup secara otomatis. Ketinggalan. Enggak dong, kan dia udah canggih. Halo sobat setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada video kali ini kita mendapatkan kesempatan untuk first impression unit dari Nissan nih, yaitu Nissan Serena C28. Nah, sebenarnya Setir Kanan udah sempat review Nissan Serena C28 lebih tepatnya 1 tahun yang lalu di acara Gias 2023. Tapi untuk yang itu, unitnya adalah unit yang full CBU Jepang, jadi emang dijual di Jepang, belum siap untuk dijual di Indonesia. Sedangkan unit yang di sebelah gue ini adalah unit yang sudah siap dijual di Indonesia dengan trim level juga yang berbeda. Kalau yang tahun lalu itu Luxion, nah yang ini yang paling tinggi Highway Star. Nah, Sobat Setir kalau penasaran pengen nonton yang versi Luxion atau Serena C28 Luxion, Sobat Setir bisa klik link di atas ini. Oke, tanpa berlama-lama, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Nah, Sobat Setir, langsung aja kita bahas di eksterior bagian depannya. Sebenarnya, eksterior bagian depannya dari Serena C28 ini, itu masih memiliki gaya yang kurang lebih mirip-mirip nih sama pendahulu-pendahulunya, seperti C27 maupun C26. Tapi sekarang di C28 itu jauh lebih modern lagi Sobat Setir. Dapat dilihat dari penggunaan grillnya. Nah, grillnya sendiri juga dia masih V-Motion ya, sama dengan Nissan-Nissan yang lain, karena itu emang menjadi ciri khas dari Nissan. Bedanya sekarang V-Motionnya udah generasi terbaru nih, jadi dia lebih terlihat modern gitu. Nah, di bagian grillnya dia full hitam di bagian sini, serta ada kayak V-nya gitu ya, dari chrome di bagian ujung-ujungnya. Dan yang menariknya adalah, kalau kita lihat bagian lampunya, dia itu seamless banget sama grillnya. Kalian pasti mempertanyakan kan, itu chrome gimana sih nih? Itu apakah menjadi grill atau enggak? Nah, sebenarnya ini kebagi dua. Jadi, untuk yang setengah ke bawah itu emang bagian dari grillnya, dan setengah ke atas itu bagian dari lampunya. Jadi emang secara desain udah cantik banget gitu. Dan untuk lampunya sendiri, dia juga udah full LED nih. Dia ada 3 buah proyektor. Jadi di bagian atas dan di bagian tengah itu untuk lampu besarnya, dan yang di bawah itu untuk high beam-nya Sobat Setir. Dan di bagian atas ini merupakan DRL-nya nih. Dan dia akan shifting ketika kita membutuhkan menyalakan sen gitu. Kalau dia lagi nggak ngesen, maka dia akan nyala warna putih. Tapi kalau lagi ngesen, dia berubah menjadi lampu sein warna kuning gitu Sobat Setir. Dan di bagian bawah itu juga terdapat fog lamp nih, dan fog lamp-nya juga udah full LED semua. Jadi emang bisa dibilang canggih banget dan emang udah modern banget gitu. Untuk logo Nissan sendiri, dia juga sudah mengadopsi logo Nissan yang terbaru nih. Jadi dia lebih flat gitu ya, lebih rata. Ya lebih manis sih kalau menurut gue. Dan di bagian depan terdapat kamera depan, karena mobil ini memiliki kamera 360. Dan di bagian bawahnya juga terdapat radar, karena mobil ini juga punya ProPilot. Nanti kita bahas lebih dalam mengenai ProPilotnya. Menarik banget. Nah, di bagian bumpernya di samping, ini terdapat air duct gitu ya, jalur udara. Tuh, dia beneran bolong, nembus ke samping gitu. Dan dikasih aksen berwarna hitam juga. Jadi bisa dibilang secara overall sih, desainnya Serena C28 ini e-power. Wah, ganteng banget. Itu baru bagian depan. Kita intip bagian sampingnya yuk. Let's go. Nah, bergeser ke bagian samping, kita langsung disambut sama DRL yang nyambung sampai ke samping nih. Jadi emang desainnya tuh manis banget ya. Kalau kita ngeliat mobilnya secara dari samping gitu, kita masih notice nih. Karena lampunya nyala, terutama kalau lagi malam-malam. Serta di bagian sini juga ada logo, bukan logo sih sebenarnya, emboss Serena gitu ya. Nyambung sama si bagian DRL-nya di samping nih. Tuh. Serena. Kalau menurut gue sih ini emang memberikan kesan futuristik tersendiri gitu Sobat Setir. Nah, ngebahas bagian sampingnya, secara overall kita bisa lihat bahwa mobil ini adalah sebuah mobil yang panjang dan mobil yang tinggi juga gitu. Dan dia memiliki desain yang boxy van banget lah. Emang si Serena ini kan bermain di kelas itu, di kelas van gitu ya. Dan menurut gue sih ganteng banget, karena sekarang boxnya lebih patah-patah lagi. Kalau kita ingat di C27, dia lebih yang rada membulat-membulat gitu. Kalau ini enggak, ini beneran tarikan garis yang tegas-tegas dan patah-patah gitu desainnya. Sangat-sangat menggambarkan futuristik banget kalau menurut gue. Nah, bergeser lagi ke bagian spionnya. Spionnya sendiri dia juga sudah memiliki kamera nih di sini, karena mobil ini memiliki kamera 360 kan tentunya. Terus juga dia udah punya gagang pintu yang ini udah kilas lah ya pastinya. Dan untuk gagang pintu tengahnya dia juga canggih, karena ini memiliki power sliding door kan Sobat Setir. Jadi kalau untuk membuka kita tinggal pencet aja tuh, maka dia akan membuka secara otomatis. Dan untuk menutupnya juga gampang, bisa dipencet atau bisa kita tarik juga kayak gini. Nah, maka dia akan menutup secara otomatis. Nah, mobil ini juga punya kick sensor, asalkan kita lagi megang kuncinya Sobat Setir. Kita bisa
menendang, nggak nendang sih sebenarnya, nge-hover kaki kita di bagian pilar B-nya berarti ya. Nih. Tuh, maka dia akan terbuka secara otomatis. Jadi fitur ini tuh sebenarnya kepake kayak misalkan, kan memang mobil ini tuh family oriented ya, cocok untuk bawa keluarga. Misalkan sang istri lagi bawa anak bayi, lagi gendong anak bayi gitu kan, susah ya buat ngebuka pintu. Nah, bisa tinggal digituin aja untuk membuka maupun menutup. Clever banget, keren sobat setir. Nah, kalau kita bergeser lagi ke bagian velgnya, mobil ini menggunakan velg ring 16 dengan desain dia two-tone color serta garis-garis gini ya. Bisa dibilang sih kalau menurut gue ini desainnya Jepang banget gitu, Japanese banget. Dia dua warna, ada warna silver chrome gini dan high-gun metal gini ya, hitam-hitam keabu-abuan gitulah. Ukurannya ring 16, dia dibalut dengan ban Dunlop berukuran 205/65 ring 16. Jadi ya walaupun memang bisa dibilang ini ukurannya nggak begitu besar ya, tapi dengan desain overall mobil ini itu masih nyambung gitu. Mobil ini sendiri memiliki dimensi panjangnya di 4.765 mm dan untuk lebarnya di 1.715 mm. Nah, tingginya di 1.885 mm. Oke, kalau gitu kita lanjut lagi ke bagian belakangnya. Let's go. Nah, berlanjut lagi ke belakang, ini menurut gue yang menjadi pembedanya. Sebenarnya banyak sih pembedanya, tapi ini by design tuh jadi kelihatan beda banget antara C27 dengan C28. Karena emang kan sebenarnya mereka memiliki influence desain yang sama. Tapi bedanya kalau di C27 itu dia lebih membulat, kayak lebih, tuh ada unitnya di belakang gue, dia lebih membulat gitu sobat setir, terutama di bagian pintu belakang ini, sedangkan C28 ini lebih kelihatan boxy. Kenapa? Karena hadirnya nih plastik yang di sini nih yang nyambung ke bagian spoilernya, jadi dia lebih ngelotakin lagi di bagian belakangnya. Tapi selebihnya sih kurang lebih ini jadi jauh lebih modern gitu karena memiliki sentuhan-sentuhan seperti contoh lampu yang sudah full LED. Dia kalau nyala ini manis banget karena di sini bagian sini nyala si LED strip ini, dan kalau ngerem juga nyala. Untuk sen dan lampu mundurnya juga ada di bagian sini dan semuanya udah full LED gitu. Nah, berlanjut lagi ke bagian logonya, dia juga sudah mendapatkan logo Nissan yang baru nih. Dia lebih cantik ya desainnya gitu, dan di sini ada tulisan Serena, dan di bagian bawah tentunya ada tulisan e-Power karena ini adalah Serena e-Power, dan di sini ada Highway Star, trim level tertingginya dari Nissan Serena gitu. Nah, clevernya memang Serena tuh sebuah fan yang clever gitu ya sobat setir, karena dia bisa dibuka secara terpisah nih antara kaca dan pintunya. Jadi buat naruh-naruh barang tuh lebih mudah, kita nggak perlu buka semuanya karena kan memang mobil ini memiliki tinggi tuh lumayan ya. Jadi kalau kita buka pintu bagasi semua tuh akan makan tempat gitu, terutama kalau kita lagi parkir di mall misalkan di tempat yang sempit, maka kita bisa buka bagian kacanya doang. Cara bukanya ada di bagian sini, di logo Nissan-nya. Nah, ini akan terbuka segini, jadi nggak begitu makan tempat, dan kita juga bisa untuk naruh-naruh barang gitu, misalkan kayak lagi belanja dan semacamnya gitu ya. Nah, kalau misalkan kita membawa barang yang lebih besar lagi, maka membutuhkan space yang lebih luas lagi untuk masukin barangnya, maka gampang aja kita tinggal tutup si bagian kacanya, dan kita buka bagasinya di bagian sini. Tuh. Nah, kalau ini sih tentunya buat naruh barang jadi lebih mudah buat masukin barangnya, tapi space yang termakan ketika membuka pintu bagasi ini jadi semakin besar juga gitu. Keren banget, clever banget. Serta terakhir ya di sini ada reflektor dan ada sensor parkir ya tentunya ya. Jadi emang by design tuh menurut gue C28 ini sudah saatnya masuk ke Indonesia dan sudah saatnya dijual di Indonesia, karena gue yakin masyarakat Indonesia suka nih desain yang kayak gini. Oke, kalau gitu karena ini adalah sebuah e-Power, maka kita akan bahas mengenai mesinnya. Yuk, let's go. Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Nah, sobat setir, mobil ini menggunakan mesin 1400 cc e-Power generasi kedua yang menghasilkan tenaga di 163 PS dan torsinya di 315 Nm. Nah, karena ini adalah sebuah e-Power, maka dia juga menggendong baterai berkapasitas 1769 kWh. Nah, kalau dilihat dari tenaganya, harusnya mumpuni banget nih untuk membawa mobil yang memiliki dimensi sebesar ini. Oke, kalau gitu kita move ke dalam, kita intip bagian dalamnya. Yuk, let's go. Nah, karena mobil ini memiliki 3 row, maka kita akan bahas satu-satu nih Sobat Setir, bagaimana impresi duduknya di dalam Nissan Serena C28 e-Power ini.
Pertama, gue mau duduk dulu di row paling belakangnya atau row ketiganya. Di bagian tengah ini udah gue adjust posisi duduknya tuh yang manusiawi gitu ya, jadi nggak terlalu luas emang, tapi masih nyaman untuk di bagian tengahnya. Maka di bagian belakang gue mendapatkan space berapa nih? 5, 9 jari, bahkan bisa 10 jari. Jadi sebenarnya ini bisa lebih rada mundur lagi gitu. Di tengahnya aja nyaman, di belakang masih dapat 10 jari, menggambarkan bahwa mobil ini emang spacious dan nyaman nih untuk duduk di row pertama, row kedua maupun row ketiganya gitu. Nah, di row ketiga ini tuh emang proper buat duduk bertiga sebenarnya, karena seat beltnya juga ada 3 nih, jadi bisa untuk 3 penumpang, serta untuk si headrestnya juga ada 3 di kiri, tengah, dan di bagian kanan. Nah, dia juga adjustable, posisi duduknya seperti ini. Menariknya lagi, jok row ketiga ini masih bisa recline sobat setir. Jadi kalau kalian ngerasa kurang rebah, yang menurut gue di sini sih udah rebah banget ya, kayak gini udah nyaman, masih bisa dibikin lebih rebah lagi. Tuh, tinggal ditarik. Nah, mau sampai segini juga bisa tuh kan, rebah banget. Mau sampai duduk begini juga nyaman, gokil ya. Terus di bagian belakang ini kita mendapatkan apa aja nih? Ntar gue naikin dulu sobat setir. Oke, di bagian belakang ini kita mendapatkan 2 buah cup holder di bagian kanan dan di bagian kiri, serta untuk penumpang ujung kanan dan ujung kirinya di row ketiga ini kita mendapatkan meja. Nah, meja ini bisa dipakai untuk naruh barang-barang gitu ya, atau naruh makanan-makanan kecil. Dan di sini juga ada cup holdernya. Jadi total di belakang ini mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah cup holder. Wah, cocok nih buat kalau kalian yang suka aus duduk di row ketiga dari Serena C28 ini, dijamin bisa naruh minuman banyak gitu di belakang. Clever banget. Nah, selain itu juga mendapatkan charging port Type-C, ada 2 buah di bagian belakang, serta di sini ada tombol untuk ngebuka dan menutup pintu di sisi kirinya. Nih, bisa pencet di sini nih. Tut, nanti ketutup. Gitu sobat setir. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut lagi ke row kedua, kita bahas gimana impresi duduknya. Let's go. Nah, berlanjut lagi ke row keduanya. Tadi kalau di belakang gua mendapatkan posisi legroom sebanyak itu, seluas itu. Sekarang dengan posisi duduk yang sama di row kedua, gua mendapatkan sekitar 9 lebih, mau 9,5 mau 10 jari sobat setir. Itu sih bisa dibilang luas banget ya dengan headroomnya. Wow, kalau headroomnya sih jauh benar, di 10 jari aja kurang nih, mungkin bisa 12-13 jari. Jadi emang kalau headroom sih luas banget ya, mengingat mobil ini emang memiliki tinggi yang lumayan gitu sobat setir. Nah, ini posisi yang gua masih tega, masih baik sama penumpang row ketiga. Kalau gua nggak baik, gua mentokin abis, itu gua mendapatkan legroom di, coba kita mundur. Nah kan, oke. Ini mah beberapa jari sobat setir. Tuh 15 jari lebih. Tuh segini, luas banget, gokil. Wah, enak banget ya. Nah, menariknya di row kedua ini, joknya itu bisa digeser kanan dan kiri. Caranya gimana? Tinggal kita tarik aja di bagian sini, maka kita bisa geser nih. Sebenarnya tujuannya apa? Selain memberikan space yang lebih luas, juga bisa membuka jalur untuk jalan ke row ketiga. Jadi kalau misalkan terlalu rapat, kan orang susah nih jalan ke belakangnya. Nah, kalau kita geser, jadi ada jalur nih, ada Eli buat jalan ke row kedua. Selain itu juga bisa buat biar lebih akrab nih sama temen yang duduk di bagian samping. Di belakang ini itu kita mendapatkan sama juga kayak di belakang, kita dapat meja di sini. Tuh, ada meja, bisa buat taruh makanan atau barang-barang, atau bisa juga jadi sebuah cup holder. Tuh, tinggal dibuka, dia akan menjadi cup holder, 2 buah cup holder di sini. Serta ada cup holder lagi di bagian door trim. Jadi total ada 3 buah cup holder gitu. Ini sih clever banget ya sobat setir, keren banget. Nah, posisi duduknya sendiri juga dia enak. Kalau menurut gue joknya lumayan empuk. Dia juga pakai synthetic leather gini sobat setir. Serta disupport oleh 2 buah armrest kanan dan kiri. Dia juga bisa recline, bisa nyantai banget posisi duduknya. Tuh. Asik ya. Menarik banget sobat setir. Serta dia itu memiliki controller AC di bagian atas nih untuk nyala matiinnya, mengatur temperaturnya, serta mengatur semburan anginnya, kekuatan semburan anginnya atau fan-nya gitu. Dan dia juga bisa auto di bagian belakang. Nah, untuk ventilasinya dia ada di bagian samping-samping nih, kanan dan bagian kiri gitu. Nah, kalau sobat setir membutuhkan privacy yang berlebih, bisa aja ditutup karena dia memiliki tray di bagian kaca sampingnya tuh, kayak gini. Jadi lebih privacy lah duduk di row kedua ini gitu.
Kalau sobat setir butuh ngecharge, tenang aja karena di sini juga ada charging port Type C untuk penumpang kanan dan penumpang kiri. Dia posisinya ada di punggungnya jok row pertama, sobat setir. Tuh kayak gini ya. Asik sih. Ini sih luas banget dan sangat-sangat comfy menurut gue. Oke, kalau gitu kita move ke row pertama, kita bahas row pertamanya. Yuk, let's go. Nah, sobat setir, masuk ke bagian row pertamanya, gue mau nunjukin dulu kuncinya seperti ini kurang lebihnya nih. Tuh, dia itu desainnya simple tapi functional, gitu ya. Di sini juga terdapat logo Nissan yang barunya. Terus dia ada buttons untuk nge-lock, nge-unlock, dan untuk membuka power sliding door-nya baik pintu kanan maupun pintu kirinya, sobat setir, semua bisa dilakukan dari remote canggih ini. Ngebahas mengenai desain interiornya, terutama di bagian dashboardnya, ini sih jauh jika dibandingkan dengan pendahulunya atau Serena C27. Di C28 ini dia jauh lebih terlihat futuristik dan bisa dibilang kalau menurut gue pribadi sih jadi naik kelas lah ya, karena penggunaan bahan-bahannya juga sekarang beda nih, lebih berkualitas gitu. Kayak di bagian sini ini menggunakan soft touch, terus di bagian atasnya juga menggunakan plastik, tapi plastiknya juga enak di bahannya. Di atas menggunakan plastik, tapi plastiknya enak juga untuk dipegangnya, disentuhnya. Di sini mendapatkan aksen-aksen seperti kayu gitu. Ya jadi jauh lebih mewah lah rasanya, sobat setir. Dan desainnya juga lebih simple tapi lebih futuristik berasanya gitu. Dia kayak berlipat-lipat gini ya di bagian atas, terus habis itu ada di bagian bawahnya juga. Ini kayak meja kecil gitu. Di sini juga ada aksen-aksen kayak grill yang dia seamless dengan ventilasi AC-nya juga tuh sampai ke ujung sini. Di sini juga dia ada jahitan-jahitan kayak gitu ya. Nah, di bagian kiri ini terdapat cup holder yang senada juga di bagian kanan, jadi sama-sama dapat nih cup holder yang berbentuk kayak semi segitiga gini gitu. Keren banget. Nah, untuk head unitnya sendiri dia itu memiliki ukuran di 12,3 inci. Dia udah Nissan Connect ya, jadi udah memiliki Apple CarPlay serta Android Auto, sobat setir. Tuh. Nah, nih kita udah connectin tadi Apple CarPlay-nya, kita bisa buka. Tuh. Dia kan 12,3 inci ya, jadi ukurannya lumayan besar nih. Enak banget, sobat setir. Audionya juga boleh nih, enak audionya tuh kan. Oke. Wah. Oke, segitu aja. Nah, terus dari head unit ini kalau kita mundur lagi ke bawah, turun ke bawah, ini ada pengaturan untuk volumenya. Jadi pengaturan volume itu secara fisik nih ada di sini nih. Tuh, kita juga bisa matiin. Kita pencet aja di sini. Nah, di bagian kanan ini ada tombol yang ngumpet. Ini merupakan tombol kamera. Tut. Nah, ini untuk mengaktifkan kamera 360-nya, sobat setir. Gitu. Nah, turun lagi ke bawah. Nah, untuk AC-nya sendiri, dia juga modelnya seperti ini, sobat setir. Jadi kalau mesinnya mati, maka dia akan gelap. Ketika mesinnya nyala, dia baru kelihatan informasi-informasinya nih. Kita dapat melakukan pengaturan untuk fan-nya di sini, untuk pengaturan suhunya di bagian kanan dan kiri. Tuh, kita bisa adjust masing-masing karena ini sudah dual zone, tapi bisa kita sync juga di sini. Dia tentunya juga udah auto. Dan kita bisa mengatur untuk rear AC dan kita bisa untuk nyala matinya di sini nih, gitu. Canggih banget ya. Turun lagi ke bawah, ini baru kelihatan kalau mesinnya posisinya nyala. Ini adalah untuk posisi giginya. Jadi bisa dibilang mewah banget ya. Udah nggak zaman lah pakai knop gitu atau pakai tongkat yang di maju mundurin. Sekarang kita udah zamannya pencet-pencet aja, sobat setir. Nih untuk P, kalau kita R kita bisa pencet tuh netral dan D atau B gitu. Canggihnya lagi karena ini merupakan e-power, maka dia memiliki e-pedal di bagian sini, tinggal kita pencet aja. Jadi dia bisa one pedal driving, dan kalau kita mau go full EV mode itu bisa pencet di sini. Maka dia akan full EV mode tanpa menyalakan mesin combustionnya gitu, sobat setir. Canggih ya. Dan untuk rem tangan juga dia posisinya udah di sini karena dia menggunakan electric parking brake di bagian samping sini gitu. Nah, untuk instrumen clusternya sendiri, dia juga udah full digital nih, sobat setir. Di bagian kiri untuk menampilkan RPM, dan di bagian kanan menampilkan speedometernya. Nah, MID di tengahnya ini, dia juga memiliki berbagai macam informasi. Kayak ini, contohnya ini kita lagi di drive computer. Ini kita bisa ngelihat average kita berapa, dan driving kita berapa, kecepatan kita berapa, udah berapa lama kita jalan, dan yang lain-lain. Kalau kita geser, ini kita bisa ngeliat energy flow-nya, pergerakan energi dari mesin ke baterai ke roda gitu. Kalau kita geser lagi, ini untuk audio. Kalau kita geser lagi, ini untuk ProPilot-nya. Ini bisa ngasih tahu kita tuh, ini lagi blind spot-nya ada atau enggak, lane kita masih di jalur atau enggak, atau forward ada kendaraan atau enggak. Dan di sini ada Nissan Serena kecilnya nih, lucu ya.
Kalau ini ke settings dan ini untuk home-nya gitu. Keren ya, canggih banget sobat setir. Dan dia juga menampilkan berbagai macam informasi nih, kayak posisi kita lagi di EV mode atau lagi di standard mode, pedal kita lagi nyala atau enggak, itu bisa kelihatan dari sini gitu. Keren. Nah, canggihnya lagi, Nissan Serena e-Power C28 ini dia memiliki ProPilot Assist dan merupakan mobil pertama yang memiliki ProPilot Assist di Asia Tenggara. ProPilot Assist ini ada apa aja sih? Yang pertama, dia itu memiliki Intelligent Cruise Control. Jadi udah clever banget, dia bisa mengikuti mobil di bagian depan. Kemudian juga ada Lane Keeping Assist, jadi menjaga mobil ini agar nggak keluar jalur sobat setir. Kemudian ada Lane Departure Warning and Prevention. Jadi ini ngasih warning dan prevention ketika mobil akan keluar dari jalurnya. Kemudian juga memiliki Intelligent Around View Monitor with Moving Object Detection. Jadi dia bisa ngedetect mobil sekitaran dari mobil gitu ya. Kemudian ada Intelligent Forward Collision Warning and Intelligent Emergency Braking, maka bisa notifikasi kita kalau kita kemungkinan nggak aware sama kendaraan di depan, maka akan terjadi tabrakan. Dan dia juga bisa melakukan emergency braking. Kemudian dia memiliki blind spot warning and intelligent blind spot intervention juga. Jadi bisa ngasih tahu kita di bagian blind spot kita dan bisa intervensi lebih canggihnya lagi ya. Kemudian juga memiliki rear cross traffic alert. Jadi bisa notif kalau misalkan pas kita lagi mundur tiba-tiba ada mobil, dia juga bisa ngasih tahu. Dan dia memiliki intelligent rear view mirror, dia yang bisa merubah menjadi tampilan kamera di bagian belakang. Kemudian ada high beam assist juga, dan ada intelligent driver attention alert. Jadi kalau kita mulai nggak fokus, maka dia akan ngasih tahu kita untuk lebih fokus lagi ketika berkendara. Nah, untuk di sini ada kayak penyimpanan terbuka gini, dia lumayan dalam, masuk ke dalam gitu. Serta di sini juga ada wireless charging, sobat setir. Di bagian bawahnya terdapat USB port Type C untuk nge-charge dan Type A, kiri dan kanan. Nah, ngebahas mengenai si steeringnya, dia itu berasa simple dan sederhana. Ini emang desainnya udah desain Nissan terbaru nih sobat setir. Di bagian kanan ini untuk pengaturan ProPilot dan di bagian kiri ini untuk pengaturan si audionya gitu. Nah, di bagian kanan sini juga banyak banget buttons. Dia ada untuk driving mode, ada untuk steering assist juga, untuk pengaturan instrumen clusternya, buka tutup pintu kanan dan kiri, dan ada untuk nge-adjust lamp positioningnya sobat setir. Gitu, canggih banget. Nah, ngebahas mengenai posisi nyetirnya sendiri juga menurut gua bawa fan banget gitu. Dia emang commanding, tinggi gitu, enak. Dia juga adjustable baik naik turun maju mundurnya, recliningnya juga, dan untuk steeringnya dia itu dapat diatur secara tilt and telescopic juga nih sobat setir. Tuh, lebihnya kayak gitu. Menarik banget ya kalau kita lihat desain dari si row pertama ini. Dia bisa dibilang simple tapi masih functional, bukan masih functional, sangat functional. Dan ya keren banget sobat setir. Asik. Nah, di bagian spionnya juga dia menggunakan spion yang bisa berubah menjadi kamera nih. Tuh, yang dipancarkan melalui kamera di bagian belakang. Keren banget ya. Canggih. Nah, itu dia review dari Nissan Serena e-Power C28 sobat setir. Nah, untuk opsi warnanya, mobil ini tersedia untuk two-tone color dan one-tone color sobat setir. Untuk one-tone colornya tersedia yang turquoise blue, ada yang cardinal red, ada yang diamond black, ada yang riq. Nah, ini menarik kayak emas-emas gitu ya. Ada dark metal, ada azurite blue, ada prism white, dan brilliant silver. Nah, untuk two-tone colornya itu ada 4 pilihan. Ada turquoise blue with black roof, ada prism white with black roof kayak unit yang lagi kita review ini, ada cardinal red with black roof, dan ada riq with black roof. Nah, untuk harganya, Nissan belum ngasih harga resminya nih sobat setir. Tapi kalau udah keluar harga resminya, akan kami masukkan di bagian kolom deskripsi di bawah. Nissan Serena C28 e-Power ini bisa dibilang cocok banget untuk semua orang. Kenapa gue bilang semua orang? Karena untuk penggunaan pribadi juga mobil ini sangat-sangat nyaman. Untuk penggunaan keluarga muda juga sangat-sangat enak karena luas untuk bagasinya. Untuk space di row keduanya juga luas. Dan untuk keluarga besar juga sangat-sangat nyaman. Untuk bawa orang yang nenek kita atau kakek kita itu juga sangat-sangat nyaman menggunakan Nissan Serena C28 e-Power ini. Dan untuk kita pribadi juga pastinya enak karena ini merupakan sebuah e-Power yang dimana memiliki impresi berkendara layaknya sebuah kendaraan full listrik sobat setir. Gitu. Jadi untuk sobat setir semua yang mencari sebuah kendaraan luas, besar,
canggih, futuristik, dan memiliki fitur-fitur yang menarik, Serena C28 e-Power ini bisa menjadi salah satu opsinya. Gitu Sobat Setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Gue Narendra, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Enak atau enggak ya Sobat Setir? Enggak gitu. Jadi nanti kalau kita cobain, makanya Sobat Setir, ngomong apa sih gue?